Halo, perkenalkan saya Niwayan Mutriani dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2020 Universitas Udayana dengan NIM 20105210008. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menghitung menggunakan rancangan bujur sangkar Latin atau yang biasa disingkat dengan RBSL. Di sini sudah ada persoalan, yaitu mengenai pengaruh lama waktu pengamatan terhadap kadar selulosa dari ekstrak daun bayam. Lama waktu pengamatan terdiri dari 3 taraf, yaitu A, B, dan C. Lalu ekstrak terdiri dari 3 ukuran yang diambil dari 3 lokasi yang berbeda. Di sini saya sudah sediakan datanya. Langkah awal yang kita lakukan adalah menghitung jumlah dari setiap baris, yaitu dengan cara sama dengan sum. Lalu kita drag datanya yang ini, kemudian kita enter, lalu kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Maka akan muncul hasil secara otomatis seperti ini. Kemudian kita hitung jumlah setiap kolomnya dengan cara yang sama, yaitu sama dengan sum. Lalu kita drag data ini, lalu enter, dan kita juga bisa tarik ke samping agar lebih cepat. Kemudian kita hitung jumlah totalnya, yaitu sum. Kita drag data yang ini, kemudian enter. Nah, setelah itu kita hitung jumlah dari setiap perlakuan dan rata-rata dari setiap perlakuan. Di sini ada 3 perlakuan, yaitu A, B, dan C. Untuk menentukan jumlah perlakuan A digunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum. Kita draft yang A, data yang A, lalu kita enter. Kemudian yang B sama sum, drag data yang B, B. Kemudian yang C sama juga sum, drag data yang C, sama. Kemudian mencari ratanya, yaitu menggunakan rumus sama dengan average data A kemudian ini juga average B, kemudian ini juga average average itu drag data yang C, enter. Nah, setelah itu kita hitung faktor koreksinya atau FK dengan cara sama dengan drag jumlah yang ini lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan 3 kuadrat. F3 kuadrat. Kenapa 3 kuadrat? Karena di sini ada masing-masing ukuran ada 3 dan lokasi juga ada 3. Jadi 3 kali 3 atau 3 kuadrat sama dengan, maka akan didapatkan hasil FK yaitu 723,61. Setelah itu kita bisa lakukan analisis keberagamannya, yaitu yang pertama kita cari adalah DB totalnya dengan cara sama seperti tadi, karena ada 3 data setiap dari ukuran dan lokasi, maka DB totalnya itu digunakan 3 pangkat 2
kemudian dikurang 1, maka akan didapatkan hasil 8. Kemudian untuk menentukan DB barisnya, yaitu dengan cara sama dengan count A lalu drag lokasi yang ini kurang 1, akan didapatkan hasil 2. Kemudian untuk mencari DB kolom sama dengan count A lalu drag ukuran dikurang 1. Nah, maka akan didapatkan hasil 2 juga. Kemudian untuk mencari DB perlakuan, yaitu dengan cara sama dengan count A, yaitu kita drag perlakuannya juga, lalu kurang 1. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini, 2 juga. Lalu untuk mencari DB galatnya, kita hanya tinggal kurangi, yaitu sama dengan DB total dikurangi DB baris dikurangi DB lokasi dikurangi DB kolom lalu dikurangi DB perlakuan sama dengan 2. Setelah itu kita hitung JK-nya, yaitu dimulai dari JK total dengan cara sama dengan sum SKey, lalu kita drag data I dan dikurangi FK. Maka akan didapatkan hasil seperti di bawah ini. Lalu setelah itu tentukan JK barisnya dengan cara sama dengan sum SKey, lalu drag jumlah barisnya. Nah, kemudian count A drag lokasinya, kemudian dikurangi FK. Nah, akan mendapatkan hasil 7. Lalu untuk menentukan JK kolomnya, yaitu dengan cara sama dengan sum SKey, lalu drag jumlah kolomnya ini, lalu dibagi count A ini, kemudian dikurangi FK, maksudnya FK ini. Nah, akan dapat 7. Kemudian JK kolomnya kemudian JK perlakuan maksudnya, yaitu sama dengan sum SKey jumlah dari ini, kemudian dibagi count A perlakuan
min atau dikurangi FK. Nah, maka akan dapat hasil 2. Lalu untuk mencari JK galatnya, yaitu dengan cara sama dengan JK total dikurangi JK baris dikurangi JK kolom dikurangi perlakuan. JK perlakuan yaitu sama dengan 4. Lalu untuk mencari KT-nya, yaitu dengan cara JK dibagi DB. Nah, akan dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita drag ini ke bawah sampai di baris galat. Nah, akan dapat hasil secara otomatis seperti ini. Ini kita ganti saja. Nah, ini hasil yang lebih. Nah, ketika tidak dibulatkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk mencari F hitungnya, yaitu dengan cara sama dengan KT dibagi KT galat. Nah, pada KT galatnya ini kita tekan F4 agar bisa di-drag ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu untuk menentukan F tabel 5, yaitu dengan cara sama dengan F inverse 0,05, karena 5% jadinya digunakan 0,05. Kemudian koma DB baris, koma DB galat. Di DB galatnya ini juga sama, isikan F4 agar bisa di-drag ke bawah. Maka hasilnya akan menjadi 19,00 atau 19. Kemudian untuk F tabel satunya pun juga sama, F inverse yang dipakai 0,01 karena 1%, lalu DB barisnya 2, kemudian DB galatnya sama, ditekan F4 agar bisa ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu untuk menentukan signifikan atau tidaknya, kita gunakan rumus atau formula sama dengan if. Lalu kita drag data itu dengan ini, lalu koma ns, kemudian if, kemudian if data H15 ini juga kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Ini berarti dari hasil analisis sumber keragamannya, yang berarti NS ini tidak berpengaruh nyata, tidak beda nyata. Setelah kita menghitung analisis sumber keragamannya, kita lakukan uji lanjut, yang dimana kita pakai di sini adalah uji BNJ. Sebelum itu kita
urutkan terlebih dahulu data perlakuannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya sudah mengurutkannya, yaitu dari data A, C, dan B, yaitu A yang terbesar, lalu C, kemudian B. Nah, sebelum itu kita hitung dulu SY-nya, yaitu menghitung SY dengan cara sama dengan K3 dibagi count A, lalu drag data ukuran, lalu enter. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita cari selisihnya ini, yang dimana di sini sama dengan dikurang nih. Nah, di sini kita tekan F4 agar nanti bisa mudah untuk menghitungnya ke bawah. Nah, ini juga sama, kita drag sama dengan ini dikurang dengan ini. Nah, untuk memberikan notasi, kita lakukan untuk mengetahuinya apakah ini signifikan atau non signifikan, kita gunakan formula, yaitu misalkan if lalu lebih kecil dari ini, ns Nah, di sini kita drag lagi ke bawah, kita berikan notasi A, lalu ini kita samakan juga rumusnya if, yaitu kita tulis B. Lalu kita berikan warna kuning. Nah, untuk notasinya sendiri yaitu A, sini juga A dan B. Jadi dapat disimpulkan dari data ini, perlakuan C dan B itu berpengaruh nyata terhadap waktu pengamatan yang digunakan untuk mengamati kadar selulosa dari ekstrak daun bayam. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya tutup dengan terima kasih.